Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, hari ini Kamis 1 Juni 2023. Hidup yang dikuasai Roh Kudus, Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bagi warga kota Semarang, khususnya kaum marginal atau kaum papa, nama Agus Sutikno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Penampilannya yang nyentrik dengan rambut gondrongnya serta tubuh dan wajah yang penuh tato telah menjadi ciri khas tersendiri baginya. Ia sempat terpuruk karena dosa masa muda yang kelam, namun ia bangkit dan mengalami pertobatan dan pemulihan. Ia dikenal sebagai pendeta jalanan yang melayani kaum marginal di pinggiran kota Semarang. Ia menghabiskan waktunya di Yayasan Hati Bagi Bangsa yang didirikannya sejak tahun 2015. Di tempat ini, Agus menebarkan kasih dengan melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan asal-usul mereka. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, ia juga memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, juga menyampaikan keselamatan yang telah diperoleh secara cuma-cuma. Ketika kita mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga telah menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasanya. Dengan kuasa dari Roh Kudus, kita mendapat keberanian untuk membagikan kasih dan menyatakan kehadirannya dengan berita pengampunan bagi para pendosa, memberi pengharapan bagi yang letih lesu dan berbeban berat, dan harapan bagi yang berputus asa. Menjadi murid adalah panggilan setiap orang percaya yang telah mengalami kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ia juga telah memberikan Roh Kudus untuk menolong, membimbing kita menjadi saksinya bagi dunia. Yesus rindu untuk memakai kita menyampaikan berita pengampunan, membagikan kasih-Nya kepada mereka yang terpinggirkan, yang haus, lelah, dan telantar dalam kehidupan jasmani dan rohani. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang jiwanya telantar. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.